Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, saya antusias banget buat ngebahas topik ini bareng kalian. Kita bakal ngebongkar sebuah pergeseran masif yang lagi terjadi di dunia sains industri saat ini. Bayangin, kita beralih dari yang dulunya serba manual, netesin cairan dari burat kaca pelan-pelan, sampai akhirnya melompat jauh ke era digitalisasi, otomatisasi atau yang sering kita sebut laboratorium 4.0. Buat kalian para siswa vokasi, mahasiswa atau calon teknisi lab, ini penting banget buat disimak. Kita bakal lihat gimana pemahaman dasar kimia, walaupun alatnya udah super canggih, justru jadi senjata rahasia paling ampuh buat kalian. Bukan cuma buat bertahan, tapi buat benar-benar bersinar di tengah transisi industri ini. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bahas satu pertanyaan besar ini. Apakah robot dan mesin otomatis bakal benar-benar ngegantiin peran seorang analis kimia? Wajar banget sih kalau muncul ketakutan kayak gitu pas ngelihat teknologi sekarang geraknya cepet banget. Tapi, dari hasil bedah dokumen standar kompetensi dan kurikulum industri kita hari ini, jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget sekaligus lega. Penasaran? Yuk kita mulai dari titik awalnya. Bagian pertama, dasar titrasi konvensional. Gambar ini benar-benar ngewakilin esensi kimia klasik. Coba deh ingat-ingat lagi momen di lab. Saat melakukan titrasi manual, mata kita harus fokus banget merhatiin labu Erlenmeyer. Kita nungguin satu momen presisi yang, jujur aja, lumayan subjektif. Momen di mana satu tetes indikator terakhir, secara instan, ngubah warna larutan dari bening jadi merah muda. Momen penentuan itu benar-benar murni bergantung sama ketajaman mata kita sendiri. Sekarang coba kita pelanin ritmenya dan rasain proses fisiknya. Langkah demi langkah, persis kayak proses titrasi manual itu sendiri. Pertama, kalian harus nyiapin alat gelas standar dengan sangat hati-hati. Milih buret yang bener, pipet, dan labu yang pas. Terus kalibrasi instrumen dan nyiapin larutan pakai tangan sendiri. Dan yang ketiga, proses netesin titran, setetes demi setetes, sambil terus ngaduk dan matang gak lepas dari cairan. Ini tuh rutinitas yang ngebangun kedisiplinan, di mana kalian benar-benar ngerasain dan ngontrol setiap variabel kimia langsung pakai tangan kalian sendiri. Tapi, zaman terus berubah. Kita masuk ke bagian 2, tantangan di era manual. Kalau kita bandingin cara kerja manual tadi sama kebutuhan industri masa kini, jurangnya kerasa banget. Eksekusi manual itu rawan banget sama yang namanya human error. Bayangin aja seorang analis bisa salah baca garis meniskus di buret cuma karena kelelahan, atau beda orang beda juga persepsi ngelihat warna akhir titrasinya. Udah gitu prosesnya lumayan makan waktu. Di sisi lain, tuntutan industri modern hari ini, misalnya di pabrik pupuk skala besar, butuh presisi yang ekstrim. Mereka butuh hasil tes dalam volume raksasa dan waktu yang super singkat. Dan yang gak kalah krusial, datanya harus bisa dilacak secara otomatis tanpa celah manipulasi. Kesenjangan inilah yang maksa dunia lab buat berevolusi. Dan dari sanalah kita melangkah ke bagian 3, revolusi laboratorium 4.0. Coba perhatiin visual transisi ini. Ini bukan lab zaman dulu lagi ya. Ini adalah desain smart classroom dan ruang kerja lab modern. Kita udah nggak ngelihat meja penuh deretan gelas kimia rapuh, melainkan sebuah ruang kerja yang terkomputerisasi penuh. Infrastruktur ini sengaja disiapin buat ngelatih kalian menggunakan software analisis dan ngendaliin instrumen canggih kayak spektrofotometer serapan atom atau alat titrasi otomatis berbasis sensor. Benar-benar beda kelas ya. Selanjutnya, bagian 4, otomatisasi dan sistem LIMS. Nah, yang paling menarik dari gambar ini adalah gimana perubahan warna merah muda yang subjektif tadi sekarang diterjemahin ke dalam bahasa mesin. Di era otomatisasi, kita pakai instrumen seperti pH meter buat mantau perubahannya secara real time. Jadi, alih-alih nebak-nebak pakai mata, alat ini bahkan otomatis ngeplot data pH terhadap volume titran ke dalam sebuah grafik. Hasilnya, sebuah kurva matematis digital yang ngasih tahu kita titik akhir reaksi dengan tingkat presisi dan objektivitas yang sangat tinggi. Gak ada lagi bias visual. Terus, kemana perginya semua aliran data presisi tadi? Semuanya bermuara ke sebuah sistem bernama LIMS, atau Laboratory Information Management System. Gampangnya, kalian bisa bayangin LIMS ini sebagai sistem saraf pusatnya Lab 4.0. Sesuai dokumen standar kompetensi, analis zaman sekarang dituntut buat bisa masukin, narik, dan memproses data di dalam software manajemen terpusat ini. Tujuannya buat ngejamin keutuhan dan keamanan data. Apa aja sih kerjaan LIMS ini? Intinya, dia ngambil alih tugas administratif yang bikin pusing. Sistem ini otomatis ngelacak data dari instrumen, mastiin sampel bisa dilacak dari awal diterima sampai laporannya keluar.
nyambung langsung sama sensor non-destruktif, dan nyimpen semua catatan dengan super aman. Otomatisasi ini pada dasarnya ngebebasin para analis dari tumpukan dokumen kertas dan resiko salah catat. Kalian jadi bisa kerja jauh lebih efisien. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian 5, fundamental kimia tetap kunci. Mengingat semua kecanggihan teknologi tadi, wajar kalau ada yang mikir, terus peran manusia buat apa? Nah, fakta dari standar kompetensi industri justru negesin sebaliknya. Otomatisasi nggak bikin analis jadi pajangan doang. Peran kalian tetap sangat krusial buat ngevaluasi prosedur otomatis, modifikasi software kalibrasi, dan yang paling menantang, troubleshooting. Kalau tiba-tiba instrumen ngasih hasil pengujian yang aneh atau nggak masuk akal, siapa yang benerin? Mesin emang jago ngumpulin data, tapi mereka buta kalau disuruh nyari akar masalah tanpa pakai logika saintifik. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Mesinnya mungkin yang nuangin cairan atau nyatat angka secara presisi. Tapi kamu yang mikir. Punya alat secanggih apapun, kalau analisnya nggak paham konsep mol, reaksi kesetimbangan, atau stoikiometri dasar, ya ibarat nyetir mobil balap dengan mata tertutup. Bahaya. Kalian dituntut buat punya transfer skills, ngambil logika dari burat manual dan dipakai buat ngontrol serta ngelibrasi instrumen digital. Ingat, pemahaman fundamental kamulah yang jadi penjamin apakah data dari mesin itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup, coba renungkan hal ini baik-baik. Teknologinya emang udah lompat jauh ke depan. Cara eksekusinya udah berevolusi, tapi prinsip dasar ilmu kimia itu nggak akan pernah pudar. Alat di laboratorium masa depan pasti bakal makin otomatis. Pertanyaannya, apakah kamu udah siap buat jadi otak di balik kendalinya? Kuasai prinsip dasarnya, adaptasikan teknologinya, dan jadilah analis jempolan di era laboratorium 4.0. Terus semangat belajar, dan sampai jumpa di sesi pembahasan kita berikutnya.